Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di We Entry. Kali ini, gue akan membahas film garapan dari Kate Stahelski yang berjudul John Wick 2014 yang dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai John Wick. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang paling ditakuti di dunia yang berjulukan Baba Yaga. Dan dia terpaksa harus kembali ke dunia kelam tersebut setelah anjingnya dibunuh oleh anak ketua mafia Rusia. Cuman gara wow loh. Oke, tanpa berlama-lama, gimana kisah selengkapnya? Dan inilah kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama John Wick. Kita panggil saja John. John terlihat begitu terpukul atas kematian istrinya karena penyakit kanker. John sendiri adalah seorang mantan pembunuh bayaran. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu setelah menikah dengan sang istri. Sekarang istri John sudah tiada. Tidak menutup kemungkinan John bakal balik ke dunia kelam tersebut. Dia adalah Marcus, teman dari John. Marcus turut berduka cita atas kematian istri John. Marcus adalah seorang pembunuh bayaran juga, sama seperti John. Bedanya, John sudah berhenti dari pekerjaan tersebut. Di malam harinya, John mendapatkan hadiah seekor anjing yang bernama Daisy dari mendiang sang istri yang bernama Helen. Helen juga meninggalkan sepucuk surat untuk John. John terlihat menangis membaca surat tersebut. Keesokan harinya, John pergi membawa Daisy untuk bermain keluar dan berhenti untuk mengisi bensin. Dan John didatangi seorang anak mafia kaya yang bernama Losef. Losef menawarkan kepada John untuk menjual mobilnya. Namun John tak ingin menjual mobilnya tersebut. Setelah mengisi bensin, John pergi ke bandara untuk menghilangkan stresnya dengan cara ugal-ugalan di bandara. Pada malam harinya, saat John tertidur pulas, John mendengarkan suara yang entah suara apa itu. Lalu John pergi mengeceknya. Terlihat 3 orang pria yang langsung mengeroyok John. Ternyata dia adalah Losef yang bermaksud mencuri mobil John. Tak sampai di situ, Losef juga menembak Daisy, yaitu anjingnya John. Keesokan harinya, Losef langsung membawa mobil John ke bengkel milik Rahul. Rahul sendiri adalah buan ayahnya Losef. Losef meminta Rahul untuk menggantikan plat mobil tersebut. Tapi setelah Rahul melihat mobil itu, dia langsung menolaknya. Karena dia tahu mobil itu milik John. Karena kesal, Rahul langsung memukul wajahnya Losef. Karena Losef sudah membuat kesalahan besar dengan cara mencuri mobilnya John. Pada scene yang berbeda, John sedang menguburkan Daisy. Dari sinilah, jiwa pembunuh John mulai bangkit kembali. Karena anjing peninggalan sang istri dibunuh oleh Losef. Pada siang harinya, John menghampiri bengkel milik Rahul dan bertanya apakah ada orang yang datang ke sini membawa mobilnya. Rahul tahu betapa mengerikannya John. Karena tidak ingin bermasalah, Rahul lalu mengatakan semuanya yang terjadi. Gak lama setelah John pergi, Rahul menerima panggilan dari ayahnya Losef, yaitu Vigo. Vigo sendiri adalah seorang bos mafia Rusia yang punya jabatan yang lumayan tinggi. Vigo lalu bertanya kepada Rahul, apa alasannya memukul wajah anaknya. Dan Rahul mengatakan kalau Losef sudah membuat kesalahan besar karena dia telah mencuri mobil dan membunuh anjingnya milik John Wick. Setelah mendengar nama John, Vigo terlihat begitu ketakutan. Vigo lalu memanggil Losef ke markasnya dan tanpa basa-basi langsung memukul Losef. Dan mengatakan kepada Losef, berani-beraninya kau mengacau kehidupan John. Losef terlihat bingung dengan sikap ayahnya. Kenapa takut kepada John? Dan Losef mengatakan kalau John hanyalah orang biasa yang tak ada apa-apa dibandingkan dirinya yang seorang anak mafia. Melihat kegoblokan anaknya itu, lalu Vigo menjelaskan kepada Losef siapa sosok John Wick yang sebenarnya. Vigo mengatakan kalau John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti di dunia yang berjulukan Baba Yaga. Dan dulunya John pernah mendapatkan tugas dari Vigo yang mustahil untuk diselesaikan. Tapi sekali lagi, dia adalah John Wick. Dia berhasil menyelesaikan tugas mustahil tersebut. Bahkan Vigo pernah melihat John menghabisi musuhnya hanya dengan pensil. Untuk menghentikan John, Vigo langsung menghubungi John dan mengatakan untuk tidak balas dendam ke anaknya.
Tanpa sepatah kata pun, John Wick langsung menutup panggilan tersebut. Tahu apa yang dimaksud John, Viggo langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh John sebelum John yang membunuh anaknya. Karena berpengalaman, John sudah pasti tahu kalau Viggo juga akan mengincarnya. Untuk mengatasinya, John sudah bersiap-siap untuk kedatangan pasukan Viggo. Tak lama setelah John menunggu, pasukan Viggo pun datang dan langsung menyerbu ke dalam rumahnya. Dan John sudah siap dengan kedatangan anak buah Viggo. John menghabisi anak buah Viggo satu persatu. Terlihat John sangatlah berpengalaman dalam membunuh musuhnya. Setelah menghabisi musuhnya, datanglah seorang polisi karena mendengar suara tembakan dari rumahnya John. Polisi itu pun melihat mayat banyak berserakan di rumah John. Tapi menariknya, polisi itu seperti tak heran lagi dengan apa yang dilakukan John. Dan polisi itu pun tak mau ikut campur dengan urusan John. Setelah itu, John menghubungi pihak pembersih yang bertugas untuk membersihkan tempat kejadian. Setelah membersihkan mayat-mayat tersebut, mereka dibayar dengan koin emas yang hanya diperuntukkan untuk lingkungan mereka. Tak lama setelah itu, Viggo mendapatkan kabar kalau semua pasukannya telah dibantai oleh John. Tak kehabisan akal, Viggo melakukan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh John akan dihadiahi $2 juta. Viggo langsung menemui Marcus untuk meminta membunuh John dan akan dihadiahi $2 juta. Marcus pun setuju. Dan John bersiap-siap untuk pindah sementara ke sebuah hotel yang bernama Continental. Continental sendiri adalah sebuah lembaga hotel khusus untuk pembunuh bayaran yang diketuai oleh lembaga yang bernama The High Table. Continental mempunyai aturan yaitu tidak boleh bekerja di area hotel tersebut atau tidak boleh membunuh di area Continental. Kalau seseorang melanggar aturan, akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Sementara itu, Viggo mengetahui kalau John sedang berada di Hotel Continental. Karena Viggo mengetahui aturan Continental, dia pun menaikkan harga menjadi 2 kali lipat bagi siapa yang berani melanggar aturan tersebut. Scene berpindah ke John yang sedang menemui pemilik Hotel Continental yang bernama Winston. Winston adalah salah satu orang yang memiliki Hotel Continental, yang berarti masih banyak hotel Continental lainnya di dunia ini. Setelah mendapatkan izin bekerja dari Winston, John pun bersiap untuk memburu Losef. Losef sendiri terlihat bersembunyi di sebuah klub malam milik ayahnya. Dan dia dijaga ketat oleh bawahan ayahnya. Tak lama setelah itu, John pun datang. Dengan kedatangan John, terlihat penjaga itu sangat ketakutan dan memberi John akses masuk. Dia pun berterima kasih kepada John karena John tidak membunuhnya. Thank you, sir. John menghabisi penjaga satu persatu dengan mudahnya. Dengan kedatangan John, Losef sendiri kabur saking takutnya kepada John. Dia berhasil kabur dengan dijemput bawahan ayahnya. Sementara itu, John masih menghabisi satu persatu pasukan yang tersisa. John pulang kesakitan karena luka tembak, dan John meminta kepada kasir hotel untuk memanggilkannya dokter. Setelah dokter mengobati lukanya John, dia pun lanjut tidur. Tetapi dari jauh, Marcus telah siap untuk menembak John dari atas gedung.
Sebelum Markus menembaknya, Markus melihat seseorang yang masuk ke kamar John. Dan Markus pun menembak bantalnya, bermaksud untuk membangunkannya. Ternyata itu adalah pembunuh bayaran lain yang bernama Lala, yang bermaksud untuk membunuh John. Tetapi bukan John Wick namanya kalau kalah dari seorang pemula seperti Lala. Setelah Lala dilumpuhkan, John pun bertanya di mana lokasi dari Losef. Karena takut dibunuh, Lala ngasih John informasi tentang Losef. Markus yang melihat Lala kalah pun memilih mundur dan menunggu kesempatan di lain waktu. Tak lama, seorang yang bernama Dicky datang ke kamar John dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi John malah meminta Dicky untuk menjaga Lala sebentar. Dan John akan memberikan satu kepingan koin ke Dicky kalau dia bersedia. Setelah John keluar dari hotel, Lala berhasil membunuh Dicky dan membuka borgolnya. John terlihat pergi ke sebuah gereja. Sesampainya di sana, John langsung menghabisi anak buah Vigo yang sedang berjaga. John menembak kaki salah satu pastor dan bertanya di mana harta Vigo disembunyikan. Karena takut dibunuh, si pastor itu memberitahu lokasi harta Vigo. John membakar semua hartanya Vigo untuk memancingnya keluar. Benar saja, berita itu sampai ke telinga Vigo. Vigo pun langsung mengunjungi gereja itu dan membunuh pastor tersebut karena tidak bisa menghentikannya John. John yang sudah bersiap dengan kedatangan Vigo langsung menggila dan menembak semua anak buah Vigo. Namun sialnya, salah satu bawahan Vigo menabrakkan sebuah mobil dan membuat John tak sadarkan diri. Vigo lalu membawa John ke sebuah gedung. Di sana Vigo sangatlah marah kepada John karena telah membakar semua hartanya. Vigo juga membahas tentang istrinya John. Dan Vigo mengatakan kematian istrinya adalah karma bagi John karena kejahatannya di masa lalu. John yang tak terima pun marah dan mengatakan ia balik ke dunia gelap tersebut untuk mengincar anaknya Vigo, yaitu Losef. Vigo sepertinya tak peduli dengan apa yang dibicarakan John. Dan Vigo langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh John saat itu juga. Sebelum John kehabisan napas, tiba-tiba Markus datang menolongnya dan menembak salah satu anak buah Vigo. John lalu bertarung dengan anak buah Vigo. Setelah menghabisi NPC itu, John mengejar Vigo dan menembak mobilnya. Mobil Vigo pun menabrak mobil lain. John lalu menodongkan senjatanya ke Vigo dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak memberitahu lokasi dari anaknya. Karena takut dibunuh, Vigo pun memberitahu lokasi Losef, yaitu di dekat sebuah pabrik. John pun melepaskan Vigo dan langsung menuju pabrik yang dimaksud.